Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai jenis-jenis observasi pembelajaran di sekolah dasar. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikomang Agus Widiwidana selaku moderator dan juga pemateri. Yang pertama ada Johanna Teresiati Hutagalung, yang kedua ada Nadia Agustiana, yang ketiga ada Leni Fitrianingsih, yang keempat ada Widya Sari, dan yang kelima ada Nur Fadilah. Nah, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Johanna. Kepada saudari Johanna saya persilakan. Baik, di sini saya, Johanna Teresiati Hutagalung, akan menjelaskan pengertian observasi pembelajaran. Kata observasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yang berarti melihat dan memperlihatkan. Secara istilah, observasi merupakan proses untuk memperhatikan, mengamati, meninjau, dan mengawasi dengan teliti suatu objek tertentu untuk mendapatkan data-data yang valid dan informasi yang benar dalam suatu kegiatan. Sedangkan secara umumnya, observasi ini adalah aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang telah diteliti. Informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun beberapa pengertian observasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Suyadi. Menurut Suyadi ini, dalam melakukan suatu observasi itu digunakan untuk mengamati suatu pelaksanaan dan perkembangan dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa. Nah, melalui observasi ini, guru dan siswa itu dapat mengetahui sejauh mana mereka mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapainya. Pengamatan dapat dilakukan sebelum dan sesudah siklus atau tindakan pembelajaran penelitian berlangsung. Yang kedua, menurut Nawawi dan Martini. Nah, observasi ialah kegiatan mengamati sekaligus mencatat unsur-unsur yang muncul dalam objek peneliti. Kemudian pencatatan dilakukan secara urut dan disusun secara sistematis berdasarkan kaidah yang berlaku. Yang ketiga ada menurut Sujana. Menurut Sujana, observasi merupakan salah satu metode penelitian yang direncanakan untuk mengukur segala tindakan objek yang sedang diamati. Selanjutnya yang keempat ada menurut Gall. Menurut Gall, observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mengamati tingkah laku individu beserta lingkungannya. Dan yang kelima atau yang terakhir, menurut Profesor Heru, observasi merupakan pengamatan studi kasus atau pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja, terarah, urut, dan sesuai pada tujuan. Hasil observasi dijelaskan dengan rinci, tepat, akurat, teliti, objek, dan bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Nah, baik, materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Nadia Agustiana. Pada saudari Nadia saya persilakan. Baik, di sini saya Nadia Gustiana Dewi, NPM 19160074, ingin menjelaskan tentang tujuan dan manfaat observasi pembelajaran. Tujuan observasi, dengan observasi nantinya peneliti akan memperoleh penjelasan lengkap tentang berbagai macam permasalahan dan mencarikan solusi bagi permasalahan tersebut. Observasi juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kata konkret dari sebuah objek tempat penelitian. Dan tindakan observasi tertentu
memiliki tujuan tertentu secara umum dan khusus. Secara umum, observasi tujuan mengamati suatu objek dan fenomena, sedangkan kalau tujuan secara khususnya langsung di objek yang diamati. Berikut merupakan tujuan observasi. Yang pertama, observasi dilakukan untuk menggambarkan suatu objek dan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dan menggunakan panca indera. Yang kedua, observasi dilakukan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang mana objek. Yang ketiga, observasi juga dilakukan untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah atau karya non-ilmiah. Melalui observasi dalam pembelajaran, guru dapat mengetahui karakteristik setiap siswa dan dapat menentukan secara mengatasi perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang manfaat observasi. Observasi juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah suatu observasi dapat dikonfirmasi dalam hasil penelitian. Yang kedua, deskripsi observasi dapat menjelaskan atau memperkirakan mengenai dunia nyata. Yang ketiga, yaitu memungkinkan orang-orang lain untuk menafsirkan bagaimana akan terinterpretasikan. Yang keempat, observasi dapat menjelaskan mengenai sesuatu peristiwa dan dapat juga diuji kualitasnya serta menimbulkan spekulasi tentang peristiwa tersebut dalam aturan. Yang kelima, proses observasi dapat mencatat keadaan yang tidak dapat direplikasikan dalam suatu eksperimen. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Lanjut ke pemateri seterusnya. Nah, selanjutnya materi yang ketiga kita yaitu Leni Fitrianingsih. Kepada saudari Leni saya persilakan. Selanjutnya, di sini saya Leni Fitrianingsih akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis observasi pembelajaran. Adapun jenis-jenis observasi menurut Daryanto dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada observasi terbuka, di mana pada observasi terbuka ini teknik-teknik yang dapat digunakan yaitu dengan cara merekam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan kertas kosong ataupun menggunakan alat perekam video maupun audio. Nah, yang kedua itu ada observasi terfokus, di mana pada observasi terfokus ini hal-hal yang dapat diamati yaitu mengenai keaktifan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar serta pengaruh penguatan yang guru berikan terhadap peserta didik. Nah, yang ketiga itu ada observasi terstruktur, di mana pada observasi terstruktur ini peneliti hanya tinggal memberikan tanda checklist pada lembar kegiatan yang telah disediakan. Nah, yang keempat itu ada observasi sistematis, di mana pada observasi sistematis ini peneliti lebih merincikan aspek apa saja yang akan diteliti. Misalnya pada saat meneliti metode yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran, misalnya metode mana yang lebih berpengaruh, apakah metode diskusi atau metode ceramah. Selain itu, ada pun jenis pengamatan dari segi keterlibatan observer. Di antaranya yang pertama ada pengamatan partisipasi, di mana pada pengamatan partisipasi ini observer turut mengambil bagian dari kegiatan situasi kehidupan dan situasi individu atau peserta didik. Misalnya pada saat kegiatan upacara, kegiatan pramuka, observer ini ikut berpartisipasi di dalam kegiatan. Nah, yang kedua itu ada
pengamatan non-partisipasi, di mana pada pengamatan ini observer itu hanya sebagai penonton dan tidak terlibat langsung ataupun tidak secara langsung mengikuti atau berpartisipasi di dalam kegiatan. Misalnya, pada saat konselor akan mengamati kegiatan ataupun aktivitas para peserta didik dalam mengikuti kegiatan, misalnya pada saat mengikuti kegiatan upacara bendera ataupun pada saat mengikuti kegiatan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya itu ada pengamatan sistematis, di mana pada pengamatan sistematis ini dilakukan secara kerangka yang telah terencana, sehingga tujuan, tempat, waktu, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pengamatan itu telah direncanakan. Kemudian pada pengamatan sistematis ini juga aspek-aspek yang akan dinilai dari peserta didik itu sudah dikategorikan. Nah, selanjutnya itu ada pengamatan non-sistematis, di mana pada pengamatan ini dilakukan perencanaan tetapi tidak ada fokus ataupun kategori yang ditentukan, sehingga gejala yang akan diamati itu lebih luas, sehingga apabila ada hal-hal penting ataupun hal-hal yang menonjol dapat dicatat pada saat pengamatan. Nah, baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Widya Sari. Pada saudari Widya, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Selain itu ada jenis pengamatan menurut situasinya, yaitu yang pertama free situation, pengamatan yang dilakukan pada suatu situasi bebas, tidak terbatas atau tidak dibatasi bagaimana jalannya pengamatan dan dalam situasi tidak terkontrol, misalnya melakukan pengamatan terhadap berbagai aktivitas peserta didik dalam sekolah. Yang kedua, manipulasi atau situation. Pengamatan ini yang situasinya sengaja diadakan, memasukkan berbagai faktor atau variabel kondisi yang diperlukan untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. Biasanya pengamatan ini lebih banyak dilakukan pada format eksperimen. Yang ketiga, partially controlled situation, pencampuran antara situasi bebas dan manipulasi situasi. Sebagai situasi sengaja dikondisikan sehingga sifatnya terkontrol dan sebagian lagi tetap dalam situasi bebas. Selanjutnya ada kegiatan observasi. Nah, dalam proses pembelajaran meniscayakan keterlibatan peserta didik secara langsung. Dalam kaitan ini guru harus memahami bentuk keterlibatan peserta didik dalam observasi. Yang pertama, observasi biasa atau observation. Pada dasarnya observasi biasa untuk kepentingan pembelajaran. Peserta didik merupakan subjek yang sepenuhnya melakukan observasi atau complete observer. Di sini peserta didik sama sekali tidak melibatkan diri dengan perlakuan objek dan atau situasi yang diamati. Observasi terkendali atau controlled seperti hanya observasi biasa. Pada observasi terkendali untuk kepentingan pembelajaran, peserta didik sama sekali tidak melakukan diri pelaku objek atau situasi yang diamati. Namun demikian, berbeda dengan observasi biasa, pada observasi terkendali pelaku atau objek yang mengamati di tempat pada ruang subjek atau ruang yang dikhususkan. Karena itu pada pembelajaran observasi terkendali memuat nilai-nilai percobaan atau eksperimen atas diri.
pelaku atau objek yang diobservasi. Yang ketiga, observasi konstifikasi. Pada observasi partisipatif, peserta didik melibatkan diri secara langsung dengan pelaku atau objek yang diamati. Sejatinya, observasi semacam ini paling lazim dilakukan dalam penelitian antropologi, khususnya etnografi. Observasi semacam ini mengharuskan peserta didik melibatkan diri pada pelaku komunikasi atau objek yang diamati di bidang pengajaran bahasa. Misalnya dengan menggunakan pendekatan ini, peserta didik hadir langsung di tempat subjek atau subjek atau komunikasi, tentunya pada waktu tertentu pula untuk mempelajari bahasa atau dialek setempat, termasuk melibatkan diri secara langsung dalam situasi kehidupan mereka. Selama proses pembelajaran, peserta didik dapat melakukan observasi dengan dua cara. Pelibatan yang dimaksud dengan observasi berstruktur atau observasi yang tidak berstruktur, seperti dijelaskan selanjutnya. Yang nomor 1, observasi berstruktur. Pada observasi berstruktur ini, di dalam rangka proses pembelajaran, fenomena subjek objek atau situasi apa yang ingin diobservasikan oleh peserta didik telah direncanakan secara sistematis di bawah bimbingan guru. Yang kedua, observasi tidak berstruktur. Ada observasi yang tidak berstruktur dalam rangka proses pembelajaran, tidak ditentukan secara baku mengenai apa yang harus diobservasikan oleh peserta didik. Dalam kerangka ini peserta didik membuat catatan, rekaman atau mengingat memori secara spontan atas subjek, objek atau situasi observasi. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, dan materi kelima atau materi terakhir akan disampaikan oleh saudari Nur Fadila. Kepada saudari Fadila, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila akan melanjutkan materi dari teman saya, kelebihan dan kekurangan observasi pembelajaran. Kelebihan observasi, data diperoleh langsung dari objek penelitian, baik secara verbal maupun tidak. Yang kedua, pencatatan informasi yang mendukung proses pengumpulan data dapat dilakukan segera setelah terjadi atau saat berlangsungnya kejadian tersebut. Yang ketiga yaitu mengambil kesimpulan yang disusun menjadi laporan yang terletak dan dapat bermanfaat. Selanjutnya yaitu kekurangan observasi. 1. Membutuhkan kurun waktu yang lama untuk mendapat hasil pengamatan dari suatu kejadian. Selanjutnya yaitu pengamatan berlangsung lama karena tidak dapat dilakukan secara langsung dalam satu hari. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pribadi individu tidak dapat diamati oleh pengamat karena hal itu menjadi privasi. Baiklah, saya Nur Fadila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.